Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, judul yang diambil hari ini sebagai tema untuk pengantar kita diskusi adalah karunia Allah di balik hari esok. Baik, kita lihat sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi ya. Hambaku menghendaki sesuatu, sedangkan aku menghendaki sesuatu yang lain. Maka tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki, kata Allah. Jika ia berserah diri kepada kehendakku, maka aku akan mencukupinya dengan apa yang ia kehendaki. Jadi luar biasa ya kalimat hadis ini gitu. Jadi kadang-kadang ya karena Allah maha ilmu ya, Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita gitu. Kadang kita menginginkan sesuatu ya, padahal itu tidak baik bagi kita gitu. Maka jika Allah sayang kepada seorang hamba, Allah tidak akan membiarkan hamba itu berlarut-larut mengikuti kehendaknya sendiri gitu. Nah sebenarnya esensi dari agama Islam itu kan itu ya. Jadi asal kata dari Islam adalah dari salam ya. Atau maknanya adalah kedamaian, ya, keselamatan, dan juga ada aslama, itu penyerah dirian ataupun ketundukan. Gitu. Jadi esensi Islam adalah menundukkan kehendak diri sendiri di bawah kehendak Allah. Gitu. Karena ada komponen hawa nafsu di dalam diri setiap manusia ya. Manusia menginginkan sesuatu yang belum tentu ada rezekinya di balik itu. Belum tentu ada bagiannya. Nah karena Allah sayang, maka Allah desain takdir sehingga itu tadi, kalau dibiarkan manusia mengikuti apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, nanti udah berjuang keras di ujungnya nggak dapat apa-apa gitu. Ya cuman kan manusia itu makhluk yang paling banyak membantah. Jadi ketika Allah mengatur takdir ke arah tertentu, tapi keinginan angan-angannya sudah tertuju kepada sesuatu yang lain gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, di hadis ini dijelaskan bahwa tadi tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki, gitu ya. Nah, tapi kan manusia nggak bisa melawan takdir. Ya, dia mengejar sesuatu, tapi yang terjadi belum tentu sesuai apa yang dia rencanakan. Ya, tapi kalau dia mampu berserah diri, maka nanti dia akan menemukan gitu, bahwa ternyata itu adalah takdir atau track terbaiknya. Nah, cuman manusia jadi susah hidupnya itu karena terus-menerus melawan takdir itu gitu. Padahal takdir itu sesuatu yang menghantarkan dia kepada hal terbaik ya. Jadi dibalik kalau seseorang memahami gelar takdir dan berserah diri itu artinya berusaha keras mencari kehendak Allah dan bertasbih di dalamnya. Ya kenapa hal-hal tertentu sulit buatku, kita berusaha untuk menerabas tirai takdir gitu. Akhirnya yang ada ya hanya lelah saja gitu. Dan manusia itu biasanya takut perubahan. Dia hanya bergerak mengikuti ilmu yang dia pahami, ya, pengalaman yang dia punya gitu ya. Kemudian mengikuti keyakinan sebagian besar manusia mayoritas gitu. Padahal kita tahu di Al-Qur'an pun Allah sudah menjelaskan, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu gitu ya dari jalan Allah gitu. Jadi malah salah jalan gitu. Ya karena lebih banyak manusia mengikuti hawa nafsu ya. Nah, tapi alhamdulillah bagi sahabat-sahabat yang kemudian Allah anugerahi cahaya Islam, cahaya iman, seharusnya kita mulai berlatih untuk bisa mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tadi cahaya Islam kan sudurnya dilapangkan untuk mampu berserah diri. Berserah diri itu mengikuti tuntunan Al-Quran. Gitu.
Jadi semua prinsip kehidupan ketika susah, ketika sempit, ketika lapang. Nah, hawa nafsu manusia itu punya kecenderungan sendiri. Kalau susah, sulit, dia mengeluh. Kalau lapang, diberi banyak kelebihan, maka dia jadi sombong, dia jadi kikir, dia jadi ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, tapi dengan adanya Islam kita diajarkan gitu. Kalau kamu sedang diberi giliran lapang, maka ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sedang diuji dengan kesulitan, kesempitan, ini yang harus kamu lakukan. Nah, kalau kamu ikuti dua-duanya tadi ya, dalam dua keadaan tadi, mengikuti petunjuk Allah, niscaya akan selamat, gitu, akan sampai ke titik terbaiknya. Gitu. Jadi manusia bisa sampai ke Allah dalam keadaan serba cukup, punya kedudukan, kan nggak harus zuhud itu kan bukan meninggalkan dunia, fokus ke agama, kemudian kehidupan tidak diurus, kan nggak begitu, gitu ya. Jadi setiap orang punya takdir terbaik, ya, sesuai apa yang sudah Allah tetapkan. Tapi jarang yang mencapai ketetapan itu karena kemudian kadar bekerja, gitu ya. Sudah ada bagian rezeki mau dikasih, orangnya belum siap. Ya sudah, jadi dia harus mengalami musibah dulu, gitu, dengan harapan bertaubat, refleksi, kembali ke track yang sudah Allah siapkan. Jadi musibah, halangan dalam kehidupan itu bukan hal yang negatif. Ya kalau tidak dikasih itu, malah orang itu nanti di ujungnya tidak mencapai posisi terbaik. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi ini kalau dalam kajian hari ini konteksnya, kan terkait karunia Allah di balik hari esok. Karena kita tidak tahu takdir apa yang akan kita hadapi besok. Sementara hari ini kita udah punya banyak rencana ya. Ya, sehingga kadang-kadang ya mungkin dengan apa ya, demi kedisiplinan gitu ya, demi perencanaan, demi ketertiban, maka kalau kita sudah punya program tuh, kita harus disiplin melaksanakan sesuai yang sudah kita rancang. Ya, tapi nggak boleh begitu karena seharusnya kaidahnya itu kalau dia besok mengerjakan sesuatu yang paling tepat, ya, dari sekian opsi yang mampu dia lakukan, maka dia akan sampai ke titik takdir terbaiknya untuk hari esok. Tapi manusia jarang menempuh trek menuju hari terbaiknya gitu. Ya karena seakan-akan manusia bisa memilih sekian jalur ya. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok. Melainkan bahwa jika Allah menghendaki, ya insya Allah. Jadi aku akan mengerjakan pekerjaan A, B, C, ya insya Allah gitu ya. Tapi nggak tahu kalau besok pagi ada urusan lain, ya maka kita harus mengalir sesuai urusan yang hadir gitu kan. Nah, kelanjutannya, dan ingatlah kepada Robmu jika kamu lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Robku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya, rushd. Ya. Jadi, tadi malam kita sudah, ya biasanya orang kan sudah tahu ya, kan kesibukan manusia itu banyak. Jadi seminimalnya, kalau mingguan, bulanan mungkin belum tentu semua merencanakan sampai sejauh itu ya. Ada juga yang bahkan tahunan ya. Bukan nggak boleh berencana, harus berencana, tapi tetap terbuka terhadap apa yang Allah hadirkan besok. Jangan terlalu mengandalkan rencananya sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika tadi malam kita mau tidur, kita kemudian di kepala itu sudah punya bayangan terkait apa saja kegiatan yang akan kita lakukan esok. Ya. Karena mungkin banyak urusan, banyak deadline yang harus dilanjutkan gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika pagi hari, itu ada urusan-urusan lain yang hadir, ya. Tapi karena kita sudah terfokus dengan rencana kita tadi malam, kadang-kadang kita lupa bertanya lagi kepada Allah. Dengan hadirnya urusan-urusan yang lain, apakah aku tetap harus mengerjakan apa yang sudah aku rencanakan tadi malam?
Atau jangan-jangan aku harus menunda yang aku rencanakan tadi malam dan mengerjakan apa yang hadir pagi itu gitu. Nah, itu kan gini, jadi yang hadir pagi itu bisa jadi menjadi apa namanya distraction begitu ya, menjadi membuat orang nggak fokus kepada yang harus dia kerjakan, atau bisa jadi Allah meminta dia untuk mengerjakan hal yang lain dulu sebelum mengerjakan yang dia pikirkan tadi malam. Nah, kalau orang mengikuti salah satu opsi itu, harinya akan berbeda, sahabat-sahabat. Sementara rizki orang itu di hari itu Allah sudah taruh di ujung trek tertentu gitu. Jadi kalau dia ikut trek pilihan yang A, maka tetap dapat rizki, tapi mungkin rizkinya ya rizki yang di bawah gitu ya. Kalau mengikuti trek yang lain, jangan-jangan di balik itu dia memperoleh rizki terbesar hari itu. Ya, dia memperoleh pengetahuan, dia memperoleh karunia ya. Jadi yang namanya karunia itu bisa dapat, kan gitu ya, kadang-kadang kita mengikuti sebuah pilihan, tiba-tiba menemukan atau berlintasan takdirnya bertemu dengan orang lain yang pada saat yang sama Allah pertemukan di waktu dan tempat yang sama. Ya, kalau jodoh kan gitu. Orang ikut kegiatan tertentu, dia masuk, kemudian dia bertemu dengan banyak orang, ternyata di sana ada salah satu yang menjadi calon pasangan hidupnya. Itu kan orang tuh harus bertemu di waktu dan tempat yang sama ya, di titik itu gitu, saat itu gitu. Ya. Karena bayangin aja ya, setiap orang setiap hari kan kita belum tentu akuran dengan yang lain ya. Si A punya agenda, si B punya agenda, si C punya agenda. Tapi ketika masing-masing memilih track tertentu, nanti si takdirnya itu akan berlintasan tuh antara 3, 4, 5 orang itu ada waktu di mana mereka kemudian bertemu di satu tempat ya. Ya meskipun kadang hanya sesaat ya. Sama dengan hari ini kan, sahabat-sahabat bisa memilih banyak tuh aktivitas gitu. Tapi karena memilih mengikuti kajian ini, maka takdir Allah yang berlaku saat ini, kita dipertemukan di jam 11 ini di tempat yang sama. Ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Bandung, ya, ada yang dari Jakarta, mungkin ada yang di luar negeri. Kan kita bertemu meskipun lewat ruang Zoom ya. Tapi kan itu tadi, itu juga berlaku dalam setiap hari gitu. Kita memilih track yang mana, kita akan berlintasan dengan takdir yang mana. Nah, jadi rizki terbaik itu adalah ketika kita bertanya ke Allah di antara sekian track hari ini, mana yang harus aku lalui gitu. Karena nanti ada perlintasan di mana di titik itu karunia Allah diberikan gitu. Ya karunia Allah itu baik pengetahuan, bertemu rizki pasangan, bertemu rizki ekonomi, itu bisa bisa begitu sahabat-sahabat. Jadi kalau istilahnya orang tuh harus berada in the right place at the right time katanya kalau istilah bahasa Inggrisnya ya. Di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat gitu. Nah, itu kan opsinya sangat tak terbatas manusia itu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya rencana, ternyata besok ada musibah sehingga kita harus menghadapi musibah kita dulu dan menunda rencana kita. Nah, kan sikap kita biasanya, aduh gitu ya, ini gara-gara ada kejadian ini nih jadi rusak nih harinya gitu. Jadi nggak bisa mengerjakan apa yang sudah direncanakan nih. Nah, kita mengeluh gitu. Padahal ketika musibah datang, kita menunda rencana ya. Ya contohnya gini lah, biar lebih konkret. Kita udah siap-siap besok mau liburan gitu. Ya, udah siap-siap mau liburan, udah excited, udah senang dengan seluruh keluarga. Ya, udah dipersiapkan segala sesuatunya bahkan dari sebulan atau seminggu sebelumnya. Tiba-tiba pas hari mau berangkat, ya tempat yang dituju itu ada bencana alam, gitu. Jadi kita nggak bisa ke sana. Atau penerbangan batal karena cuaca, misalkan. Atau
tadi kita mau berangkat, mobil rusak gitu ya. Akhirnya bubar deh rencananya itu ya. Nah kan berapa lama manusia kemudian bisa meriset dan mengembalikan prasangka baik gitu. Padahal di balik yang pengaturan Allah itu justru akan mengantarkan dia ke sesuatu yang penting dan berharga buat dia. Itu kurang lebih. Nah kemudian di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, maka apabila telah diselesaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian karunia Allah. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung. Nah tadi kan kita nggak ngerti gimana nih dari sekian opsi pagi ini, yang mana yang harus aku kerjakan. Itu baru pagi itu. Ketika dia berangkat kan hidup ini dari waktu ke waktu ada persimpangan. Pagi di rumah kita berpikir hari ini mau kemana, di jalan menemukan lagi persimpangan, apa yang harus aku kerjakan di tengah hari dari sekian banyak opsi kan banyak sekali tuh cabangnya gitu ya. Gitu. Nah, makanya di sini dikatakan harus banyak-banyak zikrullah supaya beruntung. Jadi ini kalau sahabat-sahabat lihat di Quran surat Al-Furqan ya, Quran surat 25 ayat 47, dan dialah yang telah menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, libasa, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit atau bangun dan berusaha. Sekarang kalau kita bangun pagi, terus kita nggak punya cahaya melihat berusahanya di titik yang mana, bekerjanya di titik yang mana, berjalannya di titik yang mana, hanya mengandalkan rencana kita sendiri, ya nggak ketemu tuh takdir terbaiknya. Nah sehingga orang tuh kalau malam itu libasa istilahnya, menjadi pakaian, makanya dia menegakkan sholat malam, bangun di waktu sahur, mohon ampun, itu sedang mengumpulkan cahaya untuk berjalan besok pagi. Jadi kalau misalkan malamnya itu diisi oleh ibadah, ya, nah maka dia sedang mengisi cahaya agar besok pagi di setiap persimpangan waktu dia bisa memilih track terbaik yang Allah sudah sediakan. Jadi selalu connect dengan Allahnya gitu. Nah, makanya di sini kan kami jadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Ya kan malam tidak semuanya kita pakai untuk ibadah. Ya kita tidur dulu mungkin. Setelah Isya kita tidur, kita bangun nanti sepertiga malam terakhir gitu ya. Nah, itu penting sahabat-sahabat, karena si hati itu butuh, kalau nggak dipoles malamnya itu hati itu jadi nggak cerah untuk melihat persoalan besok gitu. Jadi hari ini menghadapi berbagai hal, kalau si hatinya mampu melihat harus bagaimana menyikapi setiap kejadian yang hadir hari ini, selamat, aman, gitu. Itu aslama, itu salam. Gitu. Jadi hari ini dia memperoleh rezeki terbaik untuk hari ini. Besok lain lagi, gitu. Nah kalau orang takwa, Allah ajari terus setiap hari supaya bisa berjalan di sirotol mustaqimnya setiap hari. Tapi kalau seandainya hari ini cerah, besok agak pudar, ya jadi kalau pakai GPS gitu ya, Google Map, ya signalnya kadang terganggu gitu. Ya kadang-kadang nyasar. Ya. Nah, harusnya nyampe sejam karena salah keluar exit, ya tiba-tiba Google Map-nya mati, ternyata cari jalan keluar untuk muter balik ke trek yang seharusnya itu butuh waktu lama, jauh, macet lagi gitu kan. Ya, jadi harusnya nyampe sejam, akhirnya nyampenya 2 jam atau 3 jam gitu. Nah itu kurang lebih perumpamaannya begitulah ya, biar mudah gitu. Jadi kita butuh signal GPS kita itu untuk terus kuat ya sepanjang hari. Nah itu caranya dicasnya malam gitu. Gitu sahabat-sahabat. Jadi makanya ketika kemudian tadi setelah selesai ditunaikan sholat, ya maka banyak-banyak mengingat Allah. Kan jadi zikrullahnya jadi kuat. Kenapa? Karena hatinya itu cerah.
Sehingga signalnya itu untuk membaca apa yang Allah kehendaki jadi mudah gitu. Nah, ini kan terkait sholat Jumat ya. Tapi berlaku juga untuk khususnya sholat malam. Kalau sholat Jumat, itu karena hari raya mingguan kan. Ya, jadi disuruh meninggalkan semua jual beli perdagangan. Kalau sholat Jumat tuh, itu kita tuh lagi mau ngambil cahaya mingguan. Jadi kalau setiap malam itu intensitasnya diperkuat dengan sholat malam agar bisa membaca kehidupan besok hari. Nah, hari Jumat itu ada ada cahaya agung di situ yang harus kita ambil ya. Itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi juga, anak Adam telah menyakiti aku. Dia berkata, wahai betapa hinanya zaman. Maka janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, wahai betapa hinanya zaman. Karena akulah, ya Allah, yang mengatur zaman. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Jika aku berkehendak, aku dapat menghentikan keduanya. Nah, jadi kita tuh mengeluhkan keadaan, sahabat-sahabat. Ini ada krisis ekonomi, semua emang lagi susah. Pemerintah ini kebijakannya nggak menentu sehingga rakyat jadi repot, gitu kan ya. Nah, kemudian, wah enakan zaman dulu ya, kalau zaman sekarang tuh kok semua jadi serba susah. Kita kan nggak sadar suka ngomong gitu. Tapi di sini dikatakan itu telah menghina Tuhan. Apakah zaman yang hari ini terjadi bisa tergelar kalau tidak Allah izinkan? Kan nggak bisa. Ya. Kita harus berhenti menyalahkan orang lain. Ya karena Allah itu bisa menghentikan keduanya ya. Jadi ini katakan ini ada sekarang lagi katakanlah Allah sedang memberi azab ke zaman ini sehingga semua dibuat sulit ya. Orang harus pontang-panting bahkan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Siang malam bekerja ekonomi, ya kadang kerja ke sana kemari tiap hari dari pagi sampai sore, tapi hasil juga nggak mencukupi. Hutang terus menumpuk, kebutuhan terus meningkat, harga naik. Kerja udah ngobjek sana-sini di luar pekerjaan yang rutin, ada lagi bisnis sampingan, tapi tetap nggak mencukupi gitu kan. Kok sulit sekali ya, gimana orang mau ibadah khusyuk kalau setiap hari dia harus berjuang struggle untuk mencari kehidupan kan. Tapi kalau di Al-Quran jelas, kan itu sesuatu yang kemudian kita kurang kembali ke Al-Qurannya. Jadi pada prinsipnya, azab zaman itu memang akan terus berlangsung. Ya, tapi itu kan bagi yang di luar wilayah perlindungan Allah. Kalau sahabat-sahabat masuk di dalam wilayah perlindungan dan penjagaan Allah, ya zaman gonjang-ganjing ya orang mukmin mah tenang aja gitu. Allah sudah jamin rizkinya, Allah sudah jamin kehidupannya. Orang lain susah, Allah akan datangkan rizki tak terduga buat orang itu. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, karena rizki Allah yang punya, gitu. Ya jadi makanya kalau seandainya orang kemudian katakan ditimpa kesulitan, terus besok pagi, aduh, pagi ini sulit ya, udah putus asa, setiap hari harus struggle, ya kenapa kok nasib nggak membaik, nggak ada perubahan. Dia memulai hari itu dengan keluhan, dengan pesimis, dengan itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah itu bisa dikendalikan oleh krisis ekonomi gitu. Ya, Allah yang mengizinkan krisis ekonomi terjadi dan Allah bisa melepaskan siapapun yang Dia kehendaki dari krisis itu. Lewat mana caranya? Terserah Allah. Allah punya pintu rizki semua. Dari manapun Allah bisa kasih gitu kan ya. Jadi azab zaman itu ya hanya berlaku bagi yang di luar wilayah perlindungan. Sekarang azab zaman dunia masih ya sulit ekonomi, sulit kehidupan. Nanti kalau orang meninggal masuk alam kubur, masuk alam akhirat, itu azab zamannya lebih hebat lagi. Semuanya ngantri untuk dihisab.
Semuanya antri sambil ngelihat neraka dan sorga, nggak ngerti di mana nih saya dimasukkannya kan. Tapi ada orang-orang yang di dalam wilayah perlindungan, nggak usah khawatir, datang malaikat mengatakan salam. Ya, hari ini kalian itu tadi ya diberikan rahmat dikarenakan kesabaran. Ya. Jadi kita udah orang lain panik menunggu nasib apa yang aku terima. Orang-orang yang sudah masuk wilayah perlindungan dari awal juga sudah disambut, tapi tetap diliatin nerakanya. Ya, kenapa? Supaya dia lebih bersyukur bahwa tuh kalau misalkan kamu nggak selamat ke situ tuh masuknya nanti. Ya, tapi alhamdulillah kamu selamat gitu. Itu kan malaikat mengucapkan salam, disambut gitu ya. Nah, itu kan eh, kita berlatih itu dari hari ini, sahabat-sahabat. Ya, kalau nanti udah ya nggak ada pilihan ya. Kalau hari ini kan dari hari ke hari kita membangun persangkaan yang baik kepada Allah. Jadi kalau meskipun tadi malam banyak problem, banyak masalah, besok pagi itu harus meriset kembali dan memulai hari dengan berprasangka baik agar kemuliaan hari ini itu Allah berikan. Gitu. Ya kalau enggak kan jadi susah terus, bukan karena nasib nggak berubah-ubah, ya keadaan terbatas, tapi karena ya itu tadi Allah nggak merubah, kan Allah bisa menyetop. Udah cukup kamu susahnya, Allah mau kasih kamu senang gitu. Allah bisa kapanpun kok. Jadi kan ya hadisnya juga aku sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi ketika manusia berprasangka kepada Allah yang macam-macam, seakan-akan Allah nggak mampu merubah kehidupannya, ya akhirnya membatasi kuasa Allah. Gitu. Jadi ya sederhananya bahwa kita perlu eh, menegakkan ibadah-ibadah sunnah ya, supaya kita bisa berselancar dengan mudah di siang hari gitu. Karena di dalam siang hari ini kita menemukan banyak urusan dan salah penyikapan tidak sesuai yang Allah kehendaki, itu membuat kita jadi terhalang memperoleh rizki-rizki terbaik yang Allah sudah sediakan gitu. Nah jadi bagaimana cara berzikir, gimana supaya bisa ngerti jalan yang Allah kehendaki, ya kita ibadah aja diperbanyak, mohon ke Allah begitu ya, karena ibadah itu Allah akan berikan perangkat untuk kita jadi mampu untuk membaca apa yang Dia kehendaki. Dan bahkan menambah keyakinan pun itu letaknya ada di ibadah, sahabat-sahabat. Makanya di Al-Quran kan beribadahlah kepada Robmu hingga datang kepadamu al-yakin. Jadi bukan dengan membaca ilmu tentang yakin gitu ya, sehingga mengharapkan kita kemudian bisa lebih yakin, bukan dengan mendengarkan kisah orang lain sehingga kita harapannya kita juga jadi tambah yakin, tapi ibadah, sholat sunnah, sedekah ya, karena keyakinan tuh bisa Allah langsung kasih ke hati gitu melalui ibadah-ibadah tadi. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat ini nasihat buat diri sendiri karena rasanya sumpek kalau hari itu kita salah memilih gitu ya, dan kita jadi nggak memperoleh berkah terbaik hari itu gitu. Karena berkah terbaik hari ini itu Allah yang tahu. Nah kita butuh diberitahu oleh Allah di mana ngambil karunia-Nya terbaik gitu kan. Nah, itu dengan cara tadi. Semoga Allah anugerahi di hati kita cahaya untuk bisa berselancar di siang hari itu gitu ya. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.